Pengertian dasar tentang remaja atau biasa disebut adolescence adalah pertumbuhan ke arah kematangan. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa ini sering disebut dengan masa pubertas. Remaja didefinisikan sebagai periode transisi perkembangan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mencakup aspek biologi, kognitif, dan perubahan sosial yang berlangsung antara 10-19 tahun. Masa remaja dibagi berdasarkan kondisi perkembangan fisik, psikososial, dan sosial. World Health Organization and United Nations Children's Emergency atau biasa disebut dengan WHO atau UNICEF 2005 membagi menjadi 3 stage, yaitu remaja awal 10-14 tahun, remaja pertengahan 14-17 tahun, dan remaja akhir 17-21 tahun. Sumber dari Hardiansah 2016. Masalah gizi pada remaja. Beberapa masalah kesehatan yang sering terjadi di Indonesia akibat masalah gizi yang kurang seimbang, antara lain kegemukan. Penyebabnya adalah asupan gizi lebih dari kebutuhan dalam jangka waktu yang lama. Cara mengatasinya adalah memperbanyak aktivitas fisik dan membatasi asupan makanan sesuai kebutuhan, memperbanyak konsumsi sayur, buah, serta air, pola makan dengan gizi yang seimbang, dan tentunya harus dibarengi dengan olahraga secara teratur. Lalu ada kurang energi kronis atau biasa disebut KIK. Penyebabnya adalah asupan gizi kurang dari kebutuhan dalam jangka waktu yang lama. Cara mengatasinya sendiri adalah asupan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan yang akan berbeda pada setiap individunya. Lalu ada anemia. Penyebab anemia yang paling sering ditemui pada remaja adalah kekurangan zat besi. Zat besi bisa membentuk sel darah merah pada manusia. Selain itu, menstruasi pada remaja putri juga dapat menjadi salah satu penyebab anemia. Cara mengatasinya sendiri adalah konsumsi makanan kaya zat besi. Pada wanita usia subur, termasuk wanita hamil dan remaja putri, dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet darah secara teratur. Kekurangan zat gizi mikro. Penyebabnya sendiri adalah kekurangan asupan gizi yang mengandung vitamin dan mineral. Cara mengatasinya sendiri adalah karena tubuh hanya dapat memproduksi vitamin D dan K dalam bentuk provitamin yang tidak aktif, maka kebutuhan akan vitamin D dan mineral harus dipenuhi dari sumber makanan. Selanjutnya ada gangguan makan, atau biasa disebut dengan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Penyebabnya adalah keyakinan masyarakat tentang tubuh yang ideal bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa berarti bahwa tubuh yang kurus adalah ideal bagi perempuan dan tubuh yang berotot ideal bagi laki-laki. Cara mengatasinya sendiri adalah memberikan pengertian dan pengetahuan bahwa tubuh ideal adalah tubuh yang sehat. Salah satu cara menjaga tubuh tetap sehat adalah dengan memantau nilai indeks massa tubuh. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan sehat mengandung gizi yang seimbang, yaitu makanan yang bergizi dan baik dikonsumsi oleh tubuh. Ayu Sukmi 2011. Istilah makanan 4 sehat 5 sempurna sudah pasti tidak asing lagi di telinga seluruh masyarakat Indonesia. Menu makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, serta ditambah susu. Mulai dikenalkan di pemerintahan di tahun 1952. Namun, slogan itu dianggap sudah tidak memenuhi perkembangan dan pemenuhan gizi manusia masa kini. Oleh sebab itu, pemerintah mengganti prinsip makanan 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang. Apa sih itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mengenal gizi seimbang. Di antaranya adalah 4 pilar gizi seimbang dan 10 pesan gizi seimbang. Nah, 4 pilar gizi seimbang terdiri dari pilar yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Pilar yang kedua, membiasakan perilaku hidup sehat dan bersih. Pilar yang ketiga, melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Lalu yang terakhir adalah pilar yang keempat, menjaga berat badan ideal. 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, biasakan konsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup. Yang ketiga, biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung tinggi protein. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan asin, manis, dan berlemak. Yang keenam,
biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan membaca label kemasan pangan. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang kesepuluh, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan normal. Isi piringku. Dalam satu piring yang kita makan, isilah 2/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk makanan pokok dan untuk sayuran. 1/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk lauk pauk dan buah-buahan. Dalam satu hari, kita dianjurkan untuk makan sumber karbohidrat 3-4 porsi. Makan sayur 3-4 porsi. Untuk buah 2-3 porsi. Makanan sumber protein, hewani dan nabati 2-4 porsi. Selain itu, kita perlu membatasi jumlah gula dan garam dalam makanan kita. Dan rutin mengkonsumsi air putih. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Air putih diperlukan untuk tubuh kita, untuk menghindari kekurangan cairan dalam tubuh atau biasa disebut dehidrasi, memperlancar proses pencernaan, dan memelihara fungsi ginjal agar tetap normal atau optimal. Tumpeng gizi seimbang adalah rancangan untuk memperbaiki prinsip lama, yaitu 4 sehat 5 sempurna yang dianggap tidak lagi sesuai. Gambar tumpeng ini tidak hanya berisi panduan sehat, melainkan juga panduan pola hidup secara keseluruhan. Yang pertama, membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Menurut ahli, dalam puncak tumpeng gizi seimbang, batas konsumsi gula adalah 4 sendok makan atau 50 gram, dan garam 1 sendok teh 5 gram, lalu lemak 5 sendok makan, yaitu 67 gram. Yang kedua, mengonsumsi sumber protein. Jenisnya sangat beragam, mulai dari protein hewani, contohnya ikan, ayam, daging, telur, dan juga ada protein nabati, contohnya kedelai dan tahu. Yang ketiga, makan sayuran. Idealnya, menurut pedoman gizi seimbang, makan sayuran setiap harinya kisaran antara 3-4 porsi. Selanjutnya yang keempat, makan buah-buahan. Sementara untuk buah-buahan, porsi yang ideal sesuai dengan pedoman gizi seimbang adalah 2-3 porsi. Lalu yang kelima, konsumsi karbohidrat. Idealnya, kebutuhan gizi manusia setiap harinya 3-4 porsi karbohidrat. Jenisnya bisa beragam, mulai dari nasi, jagung, ubi, kentang, dan karbohidrat lainnya. Fungsi karbohidrat paling utama sebagai sumber energi. Dan yang terakhir, gaya hidup. Rutin berolahraga secara fisik, memantau berat badan, serta tak kalah penting adalah menjaga kebersihan.